Subhanahu wa taala, kita terlebih dahulu membaca doa. Ya, silakan baca doanya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen. Ya, di antara kalian, adakah kalian punya cerita pribadi yang menarik mungkin atau kejadian yang sedih, yang senang dan lain sebagainya? Ada tidak? Pernah nggak mengalami satu kejadian-kejadian? Atau kalian punya cerita? Pernah? Ada? Ya, kalau memang ada, jadi berdasarkan pengalaman pribadi kamu itu bisa kita tuangkan ke dalam bentuk sebuah cerpen. Karena cerpen ini kan singkat ya, jadi bisa kita buat dalam bentuk cerpennya. Ya, jadi di sini kita akan pertemuan yang lalu sudah kalian pelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen. Ya, ada yang masih ingat? Apa itu cerpen? Cerita pendek. Ya, cerita pendek, bagus. Ada yang lain? Cerita yang dibaca dalam sekali duduk. Iya, cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk. Ya, yang lain ada nggak? Variasi yang menceritakan suatu kejadian dalam kehidupan manusia. Iya, cerita fiksi yang menceritakan tentang kehidupan yang terjadi pada manusia. Ya, itu merupakan ciri-ciri cerpen. Bisa juga dalam bentuk pengertian daripada cerpen. Sudah disebutkan ciri-cirinya dan sudah disebutkan juga pengertiannya. Kemudian nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen itu ada yang masih tahu nggak? Ya. Apa nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen? Ya, coba satu-satu. Budaya. Ya, nilai budaya. Nilai sosial. Nilai sosial. Nilai moral. Agama. Nilai moral. Agama. Nilai agama atau religius. Jadi semuanya itu tergantung dari cerpen yang kita bacakan. Ya, tergantung cerpennya. Oh, saya membaca satu cerpen, berarti cerpen itu tentang apa namanya? Tentang yang berhubungan dengan agama. Berarti itu terdapat nilai religius. Berarti kalian sudah memahami ya? Sudah ingat tentang materi yang telah berlalu dan sudah paham tentang pengertian dan ciri-ciri dari cerpen. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi. Iya. Sebentar ya. Menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dalam buku cerita pendek. Ya, baiklah anak-anak. Ya, jadi dalam menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek ini, yang pertama sekali
sekali di sini, coba kalian perhatikan. Tujuan dari pembelajaran ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan modal pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku, kumpulan cerita pendek, serta tampil mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan disiplin selama proses pembelajaran dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi dan berkreasi. Ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya ya, adapun indikator dari pembelajaran ini adalah indikatornya yang pertama menjelaskan unsur-unsur pembangun cerpen, kemudian yang kedua menentukan unsur-unsur pembangun cerpen, selanjutnya yang ketiga menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dalam buku kumpulan cerpen. Ini merupakan indikator yang harus kita selesaikan pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya KKM atau kriteria ketuntasan minimum pada hari ini adalah 78. Jadi silakan nanti ya kalian kerjakan tugas, jangan sampai kalian remedi lagi nanti. Jadi harus mencapai nilai KKM yaitu 78. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Baik, untuk selanjutnya kita sudah membentuk kelompok belajar ya. Kelompok belajar ini yang terdiri karena di sini kita membahas masalah prosa. Jadi ibu sudah menentukan. Ya. Untuk kelompok pertama yaitu kelompok novel, kelompok kedua yaitu kelompok drama, yang ketiga kelompok cerpen, yang keempat kelompok pantun. Ya, ini masuk ke dalam puisi ya. Ini yang kelima kelompok puisi. Jadi kita membahas masalah karya sastra. Ini semuanya karya sastra ya. Iya. Ada puisi, ada pantun, ada cerpen, ada novel dan ada drama. Baik. Ya. Sekarang kelompoknya sudah terbentuk. Di sini ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Ini coba kalian amati ya baik-baik ya nak ya. Apa ini? Ya Allah. Apa ini Pak? Kak Ayang. Video pembelajarannya. Ya silakan ya. Tolong sebentar diperhatikan. Nanti kalian akan menonton sebuah video yang ibu tayangkan, yaitu cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Silakan kalian amati, kemudian kalian dengarkan baik-baik, karena nanti setelah kalian mendengarkan video pembelajaran yang ibu tayangkan, kalian akan mengerjakan LKPD. Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Di suatu tempat ada sebuah surau yang nyaris ambruk hanya karena ada seorang yang datang ke sana dengan keikhlasan hatinya dan atas izin masyarakat setempat. Surau itu hingga kini masih tegak berdiri. Orang itulah yang menjaga dan merawatnya. Orang itu disebut sebagai Kari. Meskipun orang ini dapat hidup dari sedekah orang lain, tetapi ada yang paling pokok yang membuatnya bisa bertahan, yaitu dia masih mau bekerja sebagai pengasah pisau. Dari pekerjaannya inilah dia dapat mengais rezeki. Apakah itu berupa uang, makanan, kue-kue,
atau rokok. Kehidupan orang ini hanya mengasah pisau, menerima imbalan, membersihkan dan merawat surau, beribadah di surau dan bekerja hanya untuk keperluannya sendiri. Dia tidak ngotot bekerja karena dia hidup sendiri. Hasil kerjanya tidak untuk orang lain, apalagi untuk anak dan istrinya yang tidak pernah terpikirkan. Suatu ketika, datanglah adik Sidi untuk berbincang-bincang dengan penjaga surau itu. Lalu, keduanya terlibat perbincangan. Akan tetapi, sepulangnya adik Sidi, penjaga surau, yang kerap disapa kakek itu murung, sedih dan kesal karena dia merasakan apa yang diceritakan adik Sidi itu sebuah ejekan dan sindiran untuk dirinya. Adik Sidi bercerita sebuah kisah tentang Haji Saleh. Haji Saleh adalah orang yang rajin beribadah, menyembah Tuhan. Dia begitu yakin dia akan masuk ke surga. Namun Tuhan Maha Tahu dan Maha Adil. Haji Saleh yang begitu rajin beribadah dimasukkan ke dalam neraka. Kesalahan terbesarnya adalah ia terlalu mementingkan dirinya sendiri. Ia takut masuk neraka, karena itu ia bersembahyang. Tapi ia melupakan kehidupan kaumnya, melupakan kehidupan anak istrinya, sehingga mereka kocar-kacir selamanya. Ia terlalu egoistis, padahal di dunia ini kita berkaum, bersaudara semuanya. Tapi ia tidak memperdulikan itu sedikit pun. Cerita ini yang membuat kakek tersindir dan merasa dirinya murung. Kakek memang tak pernah mengingatkan anak dan istrinya, tetapi dia pun tak memikirkan kehidupannya sendiri. Sebab dia memang tak ingin kaya atau membuat emas. Segala kehidupannya lahir batin diserahkannya kepada Tuhannya. Dia tak berusaha menyusahkan orang lain atau membunuh seekor lalat pun. Dia senantiasa bersujud, bersyukur, memuji dan berdoa kepada Tuhannya. Apakah semua ini yang dikerjakannya semuanya salah dan dibenci Tuhan? Atau dia ini sama seperti Haji Saleh yang di mata manusia tampak taat, tetapi di mata Tuhan dia itu lalai. Akhirnya kelak ia dimasukkan ke dalam neraka. Penjaga surau itu begitu memikirkan hal ini dengan segala perasaannya. Akhirnya ia tak kuat memikirkan hal itu. Kemudian ia memilih jalan pintas untuk menjemput kematiannya dengan cara menggorok lehernya dengan pisau cukur. Kematiannya sungguh mengejutkan masyarakat di sana. Semua orang berusaha mengurus mayatnya dan menguburkannya, kecuali satu orang saja yang tidak begitu peduli atas kematiannya. Dialah Ajo Sidi, yang pada saat semua orang mengantar jenazah penjaga surau, dia tetap pergi bekerja. Baik, sudah disaksikan ya? Sudah. Ya. Jadi bagaimana ceritanya? Menarik tidak? Menarik. Iya. Permasalahan apa yang dibahas? Kemudian bagaimana jalan ceritanya? Ini nanti akan kalian tuangkan di dalam LKPD yang telah Ibu siapkan. Ya, bagaimana? Masih semangat? Masih. Ya, mana yellow-nya? Semangat. Yes. Baik. Jadi sekarang berdasarkan apa yang telah kalian amati, silakan di sini kita tuangkan dalam bentuk LKPD-nya. Ya. Oke, silakan dikerjakan. LKPD-nya dibaca ya, baca, pahami, kemudian apa yang telah kalian dengarkan nanti bisa dituangkan dalam LKPD ini ya. Ya. Sampai di sini sebelum kita masuk pada kalian kerja kelompok ya,
pembangun cerpen yang terdapat dalam cerpen robohnya surau kami karya A.A. Nafis. Kemudian yang ketiga, silakan kalian menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu ada dua ya, ada unsur intrinsiknya dan ada unsur ekstrinsik dalam cerpen. Ya, silakan dikerjakan. Ini waktunya Ibu berikan, berarti nanti setelah ini kira-kira 20 menit selesai? Ya, 20 menit ya. Ibu tunggu 20 menit. Nanti kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Bagaimana? Sudah dipahami? Sudah. Ya, baik. Silakan dikerjakan. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada nggak? Tanya aja dulu sebelum kalian mengerjakan tugasnya. Ayo. Ya. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ingin menanyakan bagaimana yang dikatakan sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandangnya. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa itu sudut pandang? Ayo, siapa yang bisa? Ayo silakan. Ada yang tahu? Baik. Ya silakan. Sudut pandang atau point of view merupakan cara pandang pengarang saat menciptakan kisah dalam sebuah cerpen. Oke, bagus sekali jawabannya. Ya. Ada yang ingin menjawab? Ayo silakan Kak. Zakia mungkin? Ayo gimana? Bisanya? Apa itu sudut pandang? Ya? Kuliah? Apa itu sudut pandang? Bagaimana cara seseorang melihat, cara seseorang tokoh melihat alur tersebut. Cara seseorang yang baik. Jadi dalam sudut pandang ini berarti yang lebih bagus jawabannya ya, cuma masih ada sedikit kekurangan ya, nggak apa-apa. Jadi dalam sudut pandang ini ya, beri tepuk tangan dulu kepada ibu ya. Baik. Dalam sudut pandang ini berarti apa yang telah disampaikan tadi oleh rekan kita ini ya, posisi pengarang dalam sebuah cerita. Bisa dipahami ya? Baik. Yang lain ada? Ya. Kami ingin menanyakan apa perbedaan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Baik. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, kelompok novel. Ya. Ini sebelum kalian tuangkan semua nanti di dalam LKPD-nya. Ya. Ya, baik. Baik, kami dari kelompok novel ingin menjawab pertanyaan dari kelompok pandu. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur luar yang ikut membangun dan mendukung sebuah novel seperti latar, kondisi, keagamaan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang dialur dalam masyarakat. Ya. Dan terima kasih. Oke, bagus sekali jawabannya. Ya. Berarti masih ada yang lain? Enggak ya? Masih ada? Udah. Berarti kalau udah ya silakan kerja kelompoknya. Di sini yang ibu nilai adalah tanggung jawab kalian, kerjasama kalian, ya, kedisiplinan. Berarti nanti harus mengumpulkan lembar kerja LKPD-nya harus sesuai dengan batas yang telah ditentukan, ya. Jadi 3, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Ya silakan Nak, dikerjakan tugasnya. Ini lembaran sudah ibu siapkan. Udah ya. Ya silakan dijawab. Ini ada lembarannya. Sini ya. Jangan lupa masing-masing kalian itu tuliskan nama kelompok, kemudian ini nama kelompok masing-masing ya. Nah ini ya, ini nama kelompoknya. Kemudian jangan lupa tuliskan nama. Ada di LKPD ini ada. Coba mana? Tuliskan nama semua ya. Yang nggak cukup tambahkan tadi nomor ya
Jadi nanti bisa di ini jangan terlalu singkat aja boleh ya, nggak terlalu panjang. Karena kita ini nanti kan harus dipresentasikan lagi. Ya nak ya? Ini ada ya silakan. Yang mau ditanyakan ya? Ada tuh ya. Silakan anak ya, kompak ya, yang kompak semua mengerjakan dengan ada yang duduk. Udah action.
Jawabnya di LKPD yang telah tersedia. Lembaran LKPD sudah disediakan, jadi silakan saya kerjakan di LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, ini LKPD. Nah, di sini kamu jawab. Nah, ya, ini jawab. Yang ada dalam yang telah kamu tonton dengan tadi, ya. Kemudian itu nanti kan harus dianalisis. Jadi analisis sesuai dengan cerpen yang telah kamu dengarkan, ya. Masing-masing kalian bisa jawab semua kan? Ada ya, saya tulis orang kan? Bagaimana? Kita sampai di mana? Ya, jelaskan peserta kemudiannya yang sama kemudian baca. Saya katakan di sini ya, harus kerja masing-masing satu menjawab. Ya, tiga soalnya masing-masing ini kalau masalah satu aja dijawab sudah insya Allah siap ya nanti dipresentasikan. Boleh dicoba oke ya. Ngomong ini siapa yang akan mempresentasikan? Ya, baik. Siapa nanti yang akan mempresentasikan? Ya. Oke. Ini ada sana siapa yang akan mempresentasikan? Siapa yang akan mempresentasikan? Nanti siapa yang akan Cepat balik. Cepat balik. Begini dia caranya.